warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Pada video kali ini kita akan belajar bersama pembahasan cahaya dan alat optik dengan subtema sifat-sifat cahaya. Ada dua tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi sifat-sifat cahaya, dan yang kedua adalah menganalisis fenomena gelombang cahaya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan ini, tahukah kalian bahwa mengapa di malam hari kita dapat melihat benda dengan jelas, dan ketika lampu tiba-tiba padam, kita tidak dapat melihat dengan jelas? Ya, betul jawaban kalian. Mata kita dapat melihat karena adanya cahaya. Pada malam hari, cahaya yang dihasilkan lampu akan memantul ke semua benda yang dikenainya. Pantulan tersebut akan diteruskan ke mata. Pertanyaan berikutnya, tahukah kalian mengapa cahaya bisa memantul? Ya, salah satu sifat cahaya adalah bisa dipantulkan. Apakah hanya itu sifat-sifat cahaya? Tentu saja tidak. Ya, itulah pembahasan yang akan kita pelajari pada video kali ini. Mari kita mulai pembahasan kita dengan membahas sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Ya, kalian lihat pada gambar, dengan melakukan kegiatan seperti pada gambar, ini dapat membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Jika salah satu kertas posisinya digeser, maka cahaya tidak dapat diteruskan atau dilihat. Sifat cahaya yang merambat lurus ini dimanfaatkan manusia pada lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Jika cahaya mengenai benda, maka cahaya tersebut akan dipantulkan. Terdapat dua jenis pemantulan. Yang pertama adalah pemantulan baur, dan yang kedua adalah pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh permukaan benda yang kasar atau tidak rata, seperti tanah, batu, kayu, dan tembok. Perhatikan pada gambar untuk pemantulan baur atau pemantulan difus. Yang kedua adalah pemantulan teratur. Terjadi jika cahaya dipantulkan oleh permukaan benda yang rata, seperti cermin. Kalian bisa lihat pada gambar pemantulan baur yang ada di bagian bawah ini. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa pembelokan arah rambat cahaya. Cahaya akan mengalami pembiasan jika merambat melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik atau indeks bias yang berbeda. Kita lihat di sini pada gambar tampak ada sinar datang dari medium udara masuk ke dalam medium kaca. Karena udara dan kaca memiliki kerapatan optik atau indeks bias yang berbeda, maka sinar datang ini atau cahaya yang datang ini akan mengalami pembelokan, yaitu mendekati garis normal. Garis normal ini adalah garis yang tegak lurus dengan bidang pantul. Contoh proses cahaya mengalami pembiasan adalah pensil di dalam gelas yang berisi air terlihat seperti patah. Kita lihat di sini ada sebuah gelas yang diisi dengan air.
kemudian kita masukkan pensil ke dalamnya, kita akan melihat fenomena pensil ini terlihat patah. Contoh lain dari proses cahaya bisa dibiaskan adalah munculnya pelangi yang merupakan hasil pembiasan cahaya pada tetes-tetes air hujan. Kemudian, contoh berikutnya adalah saat hari panas di jalan aspal terkadang muncul efek fata morgana yang memberikan ilusi adanya genangan air. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat diuraikan atau mengalami dispersi. Cahaya yang berwarna putih merupakan gabungan dari beberapa warna. Penguraian cahaya putih menjadi cahaya Meiji-ku Hibiniu disebut dispersi cahaya. Warna Meiji-ku Hibiniu bisa kita lihat pada gambar di sini, sehingga kita bisa melihat di sini ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Meski cahaya matahari secara umum terlihat berwarna putih, sebenarnya terdiri dari berbagai warna yang berbeda atau dikenal dengan istilah monokromatik. Pelangi merupakan contoh dari fenomena dispersi cahaya. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening dapat dimanfaatkan dalam pembuatan lampu. Bisa kita lihat pada gambar. Jika kita mengamati bola lampu, kita akan melihat permukaannya transparan sehingga cahaya lampu dapat menerangi ruangan. Sebaliknya, benda gelap yang tidak memiliki sifat tembus cahaya akan memantulkan semua cahaya yang mengenainya. Baik, usai sudah pembahasan kita pada video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.